Nah, tetapi kalau sampai mereka melakukan hal tersebut dan dampaknya itu buruk bagi masa depan mereka, nah ini yang namanya nasi sudah menjadi bubur gitu. Karena ketika anak mengalami masalah di dalam kehidupannya dan ini berdampak bagi masa depannya, akhirnya ketika kita ingin mengurai masalahnya, kita akan mengalami banyak kesulitan. Iya, apalagi kita nggak hadir kan nih kesadaran anak gitu kan, kita bingung. Nah biasanya kan ketika anak misalnya sudah terjerembab gitu ya, dengan contohnya narkoba gitu, akhirnya kan orang tua akan mendapatkan dampak yang lebih negatif gitu. Yang tadinya mereka harus mencari nafkah, mereka sudah tidak bisa lagi mencari nafkah. Mereka harus menemani anak-anaknya. Karena anak-anaknya ini kalau tanpa didampingi oleh orang tuanya, malah akan semakin lebih parah. Nah, di sini kan akhirnya orang tua baru merasakan gitu. Oh, ternyata hasil dari selama ini saya tidak membersamai anak-anak saya, kok lebih berat gitu. Hal yang harus saya tanggung. Nah, di sini kan akhirnya orang tua baru timbul lagi penyesalannya. Waduh, kok saya selama ini kemana saja? Akhirnya anak saya terkena narkoba dan ini berdampak pada kehidupannya. Nah, di sini kan orang tua baru merasakan gitu. Iya, baru kena batu gitu. Nah, itu. Gitu. Jangan sampai kita baru terkena batunya. Akhirnya kita sebagai orang tua baru sadar akan kewajiban kita. Kita kan selama ini yang ada dalam pikiran kita ingin melakukan hal yang terbaik buat keluarga. Tetapi melakukan terbaik untuk keluarga ini kita hanya ukur dari sisi materi. Kita tidak pernah mengukurnya bagaimana keadaan kejiwaan anak-anak kita. Apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhan dari sisi psikologis mereka? Apakah kita sudah memberikan kasih sayang yang cukup kepada mereka? Nah, karena hal inilah yang akan membentuk jiwa anak-anak kita. Kalau mereka terpenuhi rasa kasih sayang dari orang tua di dalam jiwa mereka, akhirnya mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat gitu di dalam menghadapi segala hambatan dan rintangan masalah di dalam kehidupannya. Betul. Karena kalau anak kita tidak penuhi dengan rasa kasih sayang, akhirnya jiwa anak kita itu menjadi lebih rapuh. Nah, di sini kan yang menjadi titik permasalahannya gitu. Kalau sampai anak kita ini memiliki jiwa yang rapuh, bagaimana mereka dapat menghadapi kerasnya kehidupan? Nah, tapi kan kita kadang sebagai orang tua tidak pernah berpikir sejauh itu gitu. Iya. Anak bermasalah disalahin sekolahnya. Anak bermasalah biasanya disalahin lingkungannya. Nah, itu. Padahal mah kenapa dia bermasalah? Pada akhirnya karena jiwanya rapuh itu mungkin ya, tanpa didampingi orang tua. Iya. Seperti itulah gitu. Kita tidak menyiapkan anak kita untuk menyongsong kehidupannya di masa depan. Betul. Dan akhirnya ketika anak kita ini banyak salah langkahnya, itu adalah hal yang wajar. Karena kan anak ini pastinya mereka ya dari segi pengalaman mereka belum cukup, dari ilmunya juga mereka belum cukup, ya apalagi secara mental mereka benar-benar tidak cukup gitu. Kalau mereka menghadapi suatu masalah yang mereka rasa mereka tidak sanggup mengatasinya, akhirnya biasanya mereka akan melarikan diri dari masalah. Itulah sumber masalahnya. Nah, itu sumber masalahnya. Tapi kalau melarikan dirinya ke hal yang negatif, ini menjadi double masalah. Sudah mereka melarikan diri dari masalah dan mereka menemui hal yang negatif. Dan akhirnya ketika orang tuanya menemui anak-anaknya seperti itu, coba yang biasanya orang tua lakukan. Yang tadi Agung bilang kan, pasti menyalahkan pihak luar. Psikolog biasanya psikolog. Benar. Nah, itu kan yang paling gampang. Iya, simpel lah gitu kan. Gak merasa dirinya harus koreksi diri atau apapun, malah orang lain lah yang minta pertolongan gitu. Benar. Nah, jadi jangan sampai orang tua itu baru sadar akan tanggung jawabnya ketika keadaan itu semakin
sulit untuk diatasi. Memburuk ya. Memburuk. Karena memang kadang ya Tuhan mengingatkan manusia itu biasanya dengan musibah gitu. Baru manusia itu sadar gitu akan kelalaiannya. Nah, tetapi kan jangan sampai kita baru diingatkan oleh Tuhan ketika anak kita ini sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, Bung. Karena ini yang tidak ada orang tua satupun yang akan sanggup untuk menerimanya. Ya, contohnya deh begini, kita kalau kehilangan suatu benda yang kita sangat sayangi, yang kita sudah rawat, jaga, lindungi, akhirnya benda itu hilang begitu saja, bagaimana perasaan kita? Iya, itu baru benda ya, Pak? Benar, itu baru benda. Wah, ribet mau kalut lah. Pasti kan kita akan kesal, ya, kita akan gundah, kita udah capek-capek meluangkan waktu untuk benda ini, akhirnya benda ini hilang begitu saja. Pasti akan timbul rasa yang namanya itu penyesalan, mengapa saya lalai pada saat menjaganya, dan akhirnya benda itu misalnya diambil oleh yang lain gitu kan. Nah, apalagi sosok seorang anak, pasti kita akan mengalami hal yang lebih menyengsarakan gitu dibandingkan kehilangan sebuah benda. Nah, di sini kan jangan sampai gitu hal ini kejadian kepada keluarga kita. Mumpung anak-anak kita masih ada di hadapan kita, berikanlah yang terbaik, bersamailah mereka. Meskipun kita sudah capek karena susah payah mencari sesuap nasi di luar, ya sudah, itu memang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kan nggak mungkin gitu kita menyerahkan tanggung jawab cari nafkah ini kepada pihak lain gitu. Kalau itu sampai kejadian, wah luar biasa. Nah, di sini kan hal yang tidak mungkin gitu kan, bahwa orang lain ini akan mencarikan nafkah untuk keluarga kita. Ya, ini memang tanggung jawab para orang tuanya. Nah, tetapi kalau orang tua saja selalu beralasan gitu, ingin memberikan yang terbaik kepada keluarganya, tapi dengan cara dia meninggalkannya. Ceritanya begitu kan? Nah itu, kita akan membuat masalah baru. Iya, apalagi kan kadang mau titipin ke orang, titipin ke keluarga terdekat gitu ya, lebih enak tuh kayaknya. Nah itu paling enak gitu, paling mudah. Iya, padahal konsekuensinya besar itu. Benar. Karena ketika kita memutuskan memiliki anak, pasti ada komitmen besar di balik keputusan kita itu. Karena orang tua ini tanggung jawabnya itu bukan hanya sekedar melahirkan anak saja, tetapi bagaimana mereka merawatnya, menjaganya, melindunginya, membimbingnya, dan terutama mendidiknya. Inilah yang peran orang tua yang selalu dinanti-nanti oleh anak-anaknya. Jadi tidak hanya sekedar senang papan-papan aja. Nah itu harus semuanya. Pastinya. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya tentang sesi hari ini tentang anak adalah komitmen. Seperti itu. Siapapun yang mau bertanya silakan langsung saja. Tentang sesi ini boleh, tentang sesi yang lain silakan. Langsung link deskripsi di bawah diklik saja. Ada beberapa di sana. Diklik untuk pertanyaannya melalui Gmail ya, melalui email. Dikirimkan saja dan tunggu, kita akan bahas pasti, dan kita akan balas Gmailnya seperti itu. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.